Nah, ini bocornya deras banget ya, ban tubeless ini. Oke, untuk kali ini ada ban mobil punya Fortuner. Ring 17 dengan detail ukuran 265 per 70. Ini masalahnya itu bocor ya, bekas tambelan tubeless. Loh, lagi-lagi tambelan tubeless terus yang disalahin. Oke ya kawan-kawan, jadi di sini bukan bocor awalnya, itu kena baut ya. Kalau untuk perkiraan tuh bautnya sebesar ini. Sebesar kunci ini yang saya pegang nih kunci 10. Ini segini nih ya. Nah, kalau untuk kerusakan ban tubeless yang lubang awalnya itu udah terkena baut sebesar ini. Nah, ini bukan gagal karena tambal tubeless. Jadi posisi baut yang masuk itu sudah mengerusak bagian konstruksi kawat dalam komponen ban tubeless tersebut. Sehingga jika dilakukan tambal tubeless itu nggak awet. Menurut pemiliknya, pertama kali dilakukan tambal tubeless itu menggunakan satu serat karet cacing hanya bertahan sampai seminggu. Akhirnya ditubeless lagi, bertahan hampir kurang lebih sebulan, lalu ditubeless lagi, bertahan hanya 3 hari. Nah, kenapa tubelessan yang ketiga itu dia nggak kuat? Ya karena lubang yang ketiga itu ditubles dia semakin melebar lubangnya, sehingga tambelan tubles itu nggak kuat. Jadi buat om-om yang punya ban mobil itu kalau bocor ban tublesnya, jika sudah dilakukan 2 kali tubles di lubang yang sama, kalau mau awet tambelannya, cari tambelan yang model tambel dari dalam yang nama jenisnya itu tambel ban tip top. Nah, nanti kita akan lihat kerusakan bocor yang seperti ini sudah dilakukan 3 kali tubles di lubang yang sama. Itu di bagian kawatnya parahnya seperti apa ya? Kita lihat bersama-sama. Karena posisi ban ini belum dilepas dari velgnya. Nah, jadi ada gambaran seperti itu. Nah, saya hanya mengingatkan kembali, jadi kalau dilakukan tambelan tubeless, itu kita hanya pemakaiannya sementara saja ya di tambelan tubelessnya. Nggak bisa untuk jangka panjang. Jadi kalau untuk jangka panjang itu baiknya dilakukan penambalan tip top. Nah, terus setelah ditambal tip top, jatuhnya apakah dia akan awet? Nah, nanti bisa dianalisa dari umur usia bannya, karena yang menentukan tambelan tip top awet tidaknya itu tergantung umur usia ban. Itu pasti pengaruh ya. Nah, terutama untuk ban-ban yang sudah di atas 4 tahun, ketika bocor yang parah banget begini nih, itu kan karetnya udah kering. Komponen karetnya tuh kering. Jadi opsinya walaupun ditambal tip top, itu hanya memperpanjang pemakaian ban saja. Beda kalau ban yang karetnya masih basah, dia masih elastis. Itu bisa awet sampai seumur usia ban, maksudnya sampai botak, itu tambalan tip topnya akan kuat. Nah, kita lihat di sini. Ini ban, nah ini posisi posisinya angkanya kebalik ya. Jadi ini 2 digit belakang tuh 21 ya. Nah, ini diproduksi tahun di 2021. Artinya ban ini sudah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun. Seperti itu. Nah, ini masih terbilang kategori karet yang masih elastis. Dilakukan penambalan tip top pun akan masih awet. Pas ban dari karet, bagaimana kita lihat kerusakan di bagian dalamnya ini seberapa parah kawat yang keluar akibat sudah ketusuk-tusuk. Awalnya ketusuk baut yang diameternya lebar, ditambah lagi tambahan tugas yang sudah dilakukan 3 kali colok.
ban sudah dilepas dari velgnya, kita tinggal lihat kondisi di bagian dalamnya, parahnya seperti apa. Nah, lokasi bocor di sini yang ada tambelan tubeless. Oke, untuk di bagian sini, ini kawat udah banyak yang putus, Ini jebol ya ke bagian inner. Ini namanya bagian inner liner ban. Nah, di sini kawat jebol karena pertama ya, benda tajam yang masuk dari luar, bagian luar ke dalam itu nembus benda tajam yang video awal saya jelaskan. Nah, begitu dia kawatnya pada jebol ke bagian inner, nah, tambelan tubeless ini udah nggak bisa nge-backup. Nah, ini kawat-kawat ya. Ini kawat bagian bannya. Ini kawat-kawat radial, termasuk material salah satu komponen di dalam ban tersebut. Nah, ini nggak kuat. Nah, nanti penanganannya, itu kan di bagian luar itu udah lumayan lebar. Jadi supaya aman, ini nanti saya akan ratakan di bagian sini nih. Nah, jadi cacing tubelessnya ini hanya diratakan di bagian sejajar dengan bagian permukaan innernya ban. Nah, nanti di press, hasilnya seperti ini, tambelan tip top yang sistem hot press. Nah, ini ban mobil punya pelanggan juga, ini ditinggal. Nah, itu hasilnya seperti itu. Nggak kelihatan ya bro, posisi ban, coba ke bawahin. Nah, oke, seperti itu hasil tumble top metode hot press. Ini alatnya yang nanti buat tumble hot press. Nah, ini ada satu ban yang ditinggal, namanya Om Diki. Oke, untuk ban mobil yang besar begini ya, punya mobil Pajero, Fortuner, ini penggarapannya kurang lebih bisa makan waktu tuh 2 jam. Jadi nggak bisa diprediksi. Sebenarnya bocornya itu bagian tengah, gampang. Karena ini kerusakannya di bagian inner ini parah. Nanti prosesnya ada beberapa kawat yang harus dirapikan, dia dibuang gitu. Tapi saya tidak masukkan dalam video ini. Jadi video ini tentang bagaimana perbaikan ban yang bocornya di bekas tambelan tubeless itu sudah tidak worth it dilakukan tambal tubeless berulang-ulang kali di lubang yang sama. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.